UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan transaksi dan pencatatan keuangan, bahkan sekitar 71% pelaku UMKM kini sudah melek keuangan digital. UMKM kita masih tetap menghadapi tantangan klasik seperti minimnya inovasi dan teknologi, keterbatasan terhadap akses pembiayaan, kurangnya SDM yang memiliki kemampuan manajerial, lemah dalam branding dan pemasaran, serta masalah standarisasi maupun sertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Coinworks yang telah menyelenggarakan acara Economic Outlook 2023. Semoga kegiatan ini dapat membuka cakrawala pemikiran kita bersama tentang peran strategis UMKM dan bagaimana upaya kolaborasi guna meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat the perfect storm, mulai dari COVID-19, konflik Rusia-Ukraine, commodity prices, cost of living, hingga climate change atau yang kita kenal dengan 5Cs, roda perekonomian domestik masih tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan tumbuh solid di atas 5%, melanjutkan tren pertumbuhan sejak awal tahun. Kinerja leading indicators, baik konsumsi maupun produksi, masih tumbuh positif, inflasi kita juga terkendali dan neraca perdagangan terus mengalami surplus, bahkan penyerapan tenaga kerja pun makin membaik. Dengan ditopang oleh fundamental makroekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 diproyeksi mampu mencapai 5,2% year on year dan akan menjadi 5,3% year on year pada tahun 2023. Salah satu penggerak utama perekonomian kita yang relatif tangguh adalah sektor UMKM. Menurut ASEAN Investment Report, negara kita memiliki UMKM terbanyak di kawasan ASEAN. Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 65 juta unit. Pemulihan ekonomi tidak lepas dari peran UMKM yang merupakan critical engine perekonomian, mengingat bahwa 99% jenis usaha di tanah air adalah UMKM yang berkontribusi sebesar 60,3% terhadap PDB dan 14,4% terhadap ekspor nasional, serta mampu menyerap 97% tenaga kerja. Resiliensi UMKM sebagai buffer perekonomian juga telah teruji pada periode krisis moneter 97-98 dan keuangan global 2008-2009, UMKM tetap tumbuh positif. Begitu juga di masa pandemi COVID, hasil survei BRI tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun sempat turun pada triwulan ketiga 2021, namun aktivitas bisnis UMKM dapat bangkit di periode berikutnya. Hal tersebut menjadikan UMKM menjadi relatif lebih tangguh dalam menyokong kinerja ekonomi di tahun 2023 mendatang. Beberapa kelebihan UMKM dibandingkan entitas lain adalah yang pertama, UMKM memiliki potensi basis ekonomi yang kuat. Dan yang kedua, ketergantungan terhadap nilai dolar yang kecil sehingga naik turunnya kurs tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM. Hal ini membuat UMKM mampu menjadi solusi dalam berbagai kegiatan atau keadaan ekonomi. Kondisi perekonomian global dan tren perkembangan teknologi yang selalu dinamis mendorong kita untuk memperkuat upaya transformasi UMKM. Namun perlu disadari pula bahwa kita masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain inovasi dan teknologi yang rendah, kurangnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya produktivitas, branding dan pemasaran yang kurang bersaing, lemahnya aspek legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi yang belum memadai. Di masa pandemi COVID-19, permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM antara lain penurunan penjualan dan permintaan dan distribusi yang terhambat. Sekitar 84% usaha mikro kecil dan 82% usaha menengah besar mengalami penurunan pendapatan. Bahkan sebagian UMKM harus tutup sementara. Dalam hal ini, bantuan permodalan merupakan hal krusial yang sangat dibutuhkan UMKM. Bagaikan blessing in disguise, pandemi COVID ternyata ikut mempercepat upaya digitalisasi dunia usaha, yang menyebabkan UMKM dituntut untuk lebih adaptif dan responsif.
Adopsi teknologi juga meningkatkan peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi. Hasil survei Mandiri Institute Desember 2021 menunjukkan bahwa digitalisasi dalam penjualan dan transaksi ditambah kemampuan beradaptasi telah membantu UMKM untuk survive, bahkan meningkatkan omsetnya di masa pandemi. Beberapa hasil survei lain juga mengkonfirmasi bahwa melalui adopsi teknologi, UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan transaksi dan pencatatan keuangan, bahkan sekitar 71% pelaku UMKM kini sudah melek keuangan digital. Per Oktober tahun ini, terdapat 20,5 juta UMKM yang sudah on board dalam ekosistem digital. Namun, jumlah tersebut baru mencapai 32% dari total UMKM yang ada di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun ini. Program PEN sangat terasa dampaknya bagi UMKM dan terbukti mampu memperkuat daya tahan mereka di masa pandemi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan dampak pandemi, di mana pada tahun 2020 terrealisasi 575 triliun rupiah dan tahun 2021 terrealisasi sebesar 655 triliun. Adapun pada tahun ini dialokasikan sebesar 455 triliun rupiah. Selain itu, kebijakan transformasi digital UMKM telah rancang dan diimplementasikan sesuai dengan tingkat kesiapan UMKM. Kita berharap target 30 juta UMKM on board pada tahun 2024 dapat tercapai. Usaha mikro kita fasilitasi melalui e-katalog dari LKPP dan usaha kecil kita arahkan pada e-commerce. Sementara usaha menengah yang sudah lebih established kita bawa untuk masuk ke dalam e-commerce global dan jalur ekspor. Partisipasi UMKM dalam rantai pasok global atau global value chain juga kita dorong melalui kemitraan berkelanjutan yang melibatkan UMKM dalam kegiatan ekspor. Upaya ini diperkuat dengan peluncuran gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas Oktober yang lalu. Melengkapi itu semua, pemerintah sedang merevisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 yang diharapkan dapat semakin memperkuat posisi UMKM serta memastikan level playing field yang seimbang antara produk dalam negeri dengan produk impor. Namun demikian, UMKM kita masih tetap menghadapi tantangan klasik seperti minimnya inovasi dan teknologi, keterbatasan terhadap akses pembiayaan, kurangnya SDM yang memiliki kemampuan manajerial, lemah dalam branding dan pemasaran, serta masalah standarisasi maupun sertifikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital dan munculnya first and second wave disruption, menuntut agar UMKM segera beradaptasi dengan kondisi super smart society yang menginginkan layanan yang lebih luas, cepat, efektif, dan efisien. Sejumlah tantangan akan dihadapi UMKM di tahun 2023 berupa turbulensi global, antara lain rantai pasok dan juga kenaikan harga komoditas dan energi yang unpredictable. Bahan baku yang semakin terbatas, tuntutan peningkatan kualitas dan standarisasi, akses pembiayaan, digitalisasi, dan juga penciptaan peluang pasar yang baru akan menjadi tantangan di tahun 2023. Selain tantangan, UMKM juga memiliki peluang untuk memajukan usahanya. Hal itu antara lain dikarenakan besarnya jumlah dan potensi UMKM yang didukung oleh pola konsumsi masyarakat dalam berbelanja. Kondisi ini akan menjadi UMKM lebih hidup. Pemerintah senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, mulai dari sisi regulasi, penyediaan infrastruktur hingga pembiayaan serta fasilitasi usaha dengan berbagai insentif dan kemudahan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2023, dibutuhkan strategi bisnis UMKM yang jitu, antara lain mencakup percepatan digitalisasi UMKM on board, percepatan klasterisasi UMKM dan koperasi, perluasan akses pasar, baik domestik maupun ekspor, dan juga peningkatan akses pembiayaan. Pada sisi lain, perlu diupayakan percepatan implementasi regulasi, percepatan aspek standarisasi dan juga sertifikasi produk UMKM, serta pemberian fasilitasi baik fisik maupun non-fisik, dan juga kolaborasi kemitraan untuk peningkatan usaha UMKM yang harus terus kita dorong.